strategi pemasaran yang efektif dan efisien. Efektif berarti tepat sasaran. Kalau efisien berkaitan dengan sumber daya yang digunakan. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Aisyah di YouTube channel Coaching for Business. Nah teman-teman, sekarang kita mau bahas dengan topik yang berbeda. Kita sapa dulu yuk Coach Aditnya. Halo Coach Adit. Halo Aisyah, ya. Halo Coach, masih semangat kan Coach? Masih. Alhamdulillah. Coach, aku mau tanya nih Coach Ya, nih. apa? Terkait bisnis lagi kali ini. Oh iya. Aku mau nanya berkaitan mengenai hal terpenting apa sih yang harus dipersiapkan untuk mendobrak bisnis UMKM agar bisnis UMKM itu lebih untung di Indonesia nih Coach. Pertanyaannya ini banget ya. Yang dobrak gitu Coach. Banyak sih yang saya persiapkan. Wah. Mungkin kalau dalam pembahasan ini, menurut saya dari semua itu yang penting banget itu adalah strategi pemasaran. Strategi pemasaran. Kenapa emang Coach itu penting? Strategi pemasarannya harus dipersiapkan yang efektif dan efisien. Kita bahas dulu ya Coach ya. Mungkin ada teman-teman yang belum paham nih maksud dari efektif dan efisien itu Iya, apa? efektif berarti tepat sasaran. Oke, tepat sasaran Efektif, strategi ya. pemasarannya. Pasti kan kalau kita bikin strategi pasti kita harus menentukan sasarannya apa dong dari strategi tersebut. Ya, baik itu sasaran secara umum atau sasaran per strateginya. Ya, sasarannya harus tercapai. Tepat gitu ya, dicapai, harus bisa dicapai. Kalau udah bisa dicapai berarti itu tepat sasaran. Oke. Itu efektif. Kalau efisien berkaitan dengan sumber daya yang digunakan. Sumber daya manusianya Coach. Macam-macam, sumber daya manusianya, sumber daya dananya, segala macam yang seefisien mungkin, yang seminimal mungkin lah ya kalau dikatakan gitu ya. Jadi dengan bisa menjalankan mencapai sasaran strategi dengan sumber daya yang seminimal mungkin, gitu kan. Itu namanya efisien. Kenapa sih saya tekankan efektif dan efisien ya? Di zaman sekarang ya jelas ya kita nggak bisa lagi hura-hura, foya-foya, buang-buang dana dan segala macamnya ya, gitu kan. Ya memang dari dulu sih, tapi sekarang lebih terasa lagi kan dengan kondisi yang semakin banyak persaingannya, Betul. ya semakin ketat gitu ya perekonomiannya, gitu semakin inilah ya, semakin perlu kecerdikan gitu. Jadi ya semakin persaingan semakin ketat, semakin banyak kompetitor gitu ya, yang mungkin awalnya niru kita tapi sekarang malah mereka jadi lebih baik gitu ya. Dan ya lihat lagi apalagi sosial ekonominya gitu ya, baik itu di Indonesia maupun ya tergantung dari ruang lingkup bisnisnya ya. Tapi kalau UMKM mungkin lebih langsung itu pengaruhnya dari sosial ekonomi di Indonesia itu sendiri ya gitu. Itu yang udah semakin menantang ya. Ya itu jadi perlu strategi pemasaran yang efektif dan efisien gitu ya, dengan budget yang terbatas juga kan gitu. Dan wah gitu benar-benar harus disusun nih gitu ya dengan matang ya. Iya, strategi pemasaran apa sih ya, strategi yang kita harus pikirkan dan terapkan untuk bisa ya memperkenalkan produk kita dan bisa mendapatkan sebanyak mungkin market ya, gitu, pembeli atau konsumen atau customer pada ujungnya kan ke situ kan. Betul Coach. Itu berkaitan apa aja ya Coach ya strategi pemasaran itu di dalamnya? Lengkap banget, itu banyak ya. Jadi yang harus diperhatikan gitu ya. Oke, yang pertama kita harus pastikan memang produk atau jasa kita itu sesuai dengan kebutuhan pasar. Jadi apa? Kita harus tahu dulu kebutuhan pasar seperti apa yang sekarang ini ya. Yang menjadi tantangan mereka apa, masalah mereka apa, gitu ya. Perilaku membeli mereka apa, gitu ya. Maunya mereka tuh kayak apa sih gitu ya. Itu harus kita sediakan produk kita atau jasa kita gitu ya. Jadi dari situ ya kita harus tetapkan USP-nya, unique selling proposition, yang menjadi keunikan produk atau jasa kita seperti apa. Belum lagi harga, sekarang orang tuh udah semakin kritis ya terhadap harga yang harus mereka bayar, mereka bandingkan dengan value yang mereka dapat gitu. Betul kan. banget sih Coach. Itu sangat itu gitu ya. Menjadi apa ya, tolak ukur orang-orang ya Coach ya dalam membeli sesuatu. Value-nya apa nih dapat, harganya berapa gitu. Belum lagi saluran distribusinya itu juga harus kita pastikan yang efektif dan efisien juga gitu ya, yang betul-betul bisa menjangkau sampai ke marketnya. Nah, untuk memperkenalkan produk atau jasa ini juga bagaimana kita bisa mempromosikannya dengan kreatif dan inovatif gitu ya. Supaya orang tuh mereka kan banyak banget informasi yang didapat dari berbagai macam ya. Informasi tentang produk, jasa
dari berbagai macam Hmm. produk dan jasa gitu. Bagaimana agar produk jasa kita itu bisa mereka tangkap ya, dan bisa lebih teringat di pikiran dan Hmm. perasaan mereka. Ya bukan Oh, hanya pikiran tapi perasaan gitu. perasaannya juga ya Coach ya, biar menyentuh dan selalu ada Iya, di. ya sehingga kita bisa bersaing gitu ya, Hmm. dari sisi ketika kita mempromosi itu gitu ya. Yang bisa masuk ke kepala mereka tuh ya produk jasa kita gitu. Hmm. Yang tertanam. Iya. Apalagi zaman sekarang ya, setelah pasca Covid, Mm-mm. sekarang sudah era digital lagi gitu Betul ya. Coach. Sekarang dari era digital masuk lagi era AI gitu kan. Iya. Nah, ini kan jadi tantangan juga nih, tapi juga peluang sih kalau menurut saya ya. Hmm. Untuk para bisnis UMKM. Bagaimana kita bisa memanfaatkan artificial intelligence untuk mendukung strategi pemasaran kita dan melaksanakannya gitu ya. Nah, itu penting tuh. AI. Ya kalau kita bicara AI untuk strategi untuk bagian pemasaran tuh banyak sih sebetulnya yang bisa kita manfaati ya, yang bisa kita berdayakan dari AI ini gitu ya. Di bagian pemasaran yang apa sih AI ini bisa berguna? Banyak kalau kalau kamu nanya gitu ya. Yang pertama, dengan AI bisa membantu kita untuk menganalisa pasar, Menganalisa pasar tersebut. perilaku konsumen, Hmm. analisa pasar, kebutuhannya mereka apa sih sekarang gitu ya. Dengan bantuan AI bisa mempercepat gitu ya. Gitu. Itu tuh AI dari sisi menganalisa ini ya data pelanggan gitu ya. Juga bisa memberikan saran-saran tentang produk kita tuh yang harus di improve tuh yang bagian apanya sih, itu bisa loh. Oh, kita langsung tanya ke AI gitu Coach. Iya Wow, gitu. Ada semakin canggih. aplikasinya gitu ya. Oh iya. Silakan cari sendiri di YouTube. Cari sendiri ya teman-teman ya. Gitu ya. Dan Kalau saya ngomong salah satu kan nanti promo. ya. Jadi saya tidak mengunggulkan salah satunya sih gitu ya. Ya, jadi cara apa bisa membantu kita untuk menentukan produk yang paling cocok dengan pasar tadi yang sudah kita analisa itu ya. Itu seperti apa jasanya gitu ya. Jenis selling proposition yang paling cocok tuh apa. Kemudian harganya juga bisa loh kita tentukan. Kita Oh. dengan bantuan AI untuk menentukan gitu ya. Karena dengan data yang sangat banyak gitu, AI sekarang tuh udah bisa melihat harga dari yang paling mahal sampai yang paling murah, kita tuh yang lebih baik di posisi yang mana, itu bisa gitu ya. Yang paling banyak dipakai itu adalah AI itu digunakan untuk interaksi dengan pelanggan. Maksudnya gimana Coach? Kan udah banyak sekarang yang udah pakai AI ya, customer service-nya. Oh, udah banyak Kak Coach? Wow. Dari menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka, kemudian berinteraksi ya menggunakan animasi AI gitu ya. Itu Berarti udah mulai tuh. via teks semuanya ya Coach bisa ya? teks, bisa ini juga Suara. visual juga Visual. udah, fotografis udah ada gitu ya. Yang bentuk manusia juga udah ada. Semakin berkembang ya Coach Ya ya. kalau yang robot ya mahal lah ya. Belum dulu robot yang benar-benar dia di screen gitu ya, bisa muncul orangnya dengan suara yang kayak suara manusia gitu ya. Jadi nggak kayak robot lagi suaranya, dengan ekspresinya gitu ya. Tapi itu sebetulnya manusianya manusia animasi, maksudnya gitu ya. Wujudnya wujud bukan manusia beneran gitu ya. Menarik tuh ya. Jadi dia bisa membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan kita dan memberikan rekomendasi gitu ya, produk-produknya, atau dia bisa menggali kebutuhannya juga. Wah, macam-macam gitu. Semakin terbantu ya Coach ya Semakin dengan terbantu adanya AI ya. ini. Memang sih tetap ya akhirnya butuh investasi juga ya di situ. Betul. Tinggal yang ya itu dipilah-pilah lagi mau pakai AI untuk yang mana dulu nih yang paling kritikal sekarang gitu loh. Yang menurut saya sih banyak yang paling kritikal sekarang tuh AI digunakan untuk membantu untuk menciptakan ide-ide baru dan inovatif buat kita. Itu AI itu bisa sangat-sangat berguna gitu loh ya, untuk membantu kita gitu ya. Jadi AI yang sudah ada itu mereka sudah bisa memberikan suatu saran-saran, ide-ide ya. Inovasi. Walaupun mungkin masih ada juga yang mentah sih idenya, tapi dari situ diharapkan bisa men-trigger pemikiran kita lagi gitu. Bisa Jadi kita kembangkan kita nggak bisa berharap dengan AI sepenuhnya sih gitu ya. Biasanya anggaplah mereka seperti asisten pribadi kita ya gitu. Jadi bukan berarti semua bisa kita serahkan ke mereka, untuk tetap keputusan di kita juga gitu ya. Tetap kita harus pilih gitu ya. Tetap mungkin kita harus godok lagi gitu ya di pikiran kita. Tapi ide-ide awalnya dari mereka itu bisa sangat membantu gitu loh. Setuju Coach Adit. Menarik banget berarti ya Coach ya, dengan adanya AI ini ya menjadi kesadaran diri buat kita juga untuk mengembangkan lebih menarik lagi nih, kita kemas lagi. Betul, gitu ya Coach ya. Gitu ya. Jadi dari mulai
menentukan target marketnya, kebutuhan pelanggan apa, kebutuhan mereka apa, masalah yang mereka hadapi apa, solusi yang bisa kita provide apa, sampai ke produknya yang kayak gimana, ya bentuk produknya, sampai ke harganya, sampai cara promosinya, sampai cara berinteraksi dengan mereka, tanya jawab, itu semua udah bisa pakai AI. Panjang banget nih ceritanya. Ya, Coach, tinggal yang mana prioritas yang Anda mau pakai gitu ya. Ya silakan nanti berkonsultasi dengan pakar-pakar di bidang itu ya, digital AI gitu ya. Ya. Ya gitu sih. Kamu mau pakai AI? Saya juga AI nih, Coach. Oh iya, AI kan panjang juga. AI ya. Aisyah jadi AI. Betul. Oke Coach, berarti sudah terjawab nih. Berarti ada beberapa langkah yang memang harus dijalankan ya Coach. Betul. Khususnya untuk mendobrak nih, kita bisa mendobrak bisnis dengan bantuan AI juga. Oke Coach Adit, terima kasih atas pembahasan pada sesi kali ini. Sama-sama AI. Nah teman-teman, gimana nih pembahasan kita pada sesi kali ini? Semoga bisa menjadi informasi baru untuk teman-teman di kala kebimbangan ya Coach ya. Oke, sekian dulu pembahasan kita pada sesi kali ini. Kalau teman-teman ada topik atau pertanyaan, boleh banget dilayangkan di kolom komentar supaya bisa menjadi pembahasan berikutnya. Saya Aisyah Ramawati dan saya Aditya Mijaya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Bye-bye. Bye.